hal-hal yang besar sampai yang kecil semua minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya doa, zikir, itu adalah manja kepada Allah. Kenapa kita nggak mau dimanja? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita perangkat ini. Minta. Allah bilang dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoa aku akan terima. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah pentingnya seorang mukmin memiliki keteguhan hati. Artinya, yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. sebaliknya, mana sekarang Abu Jahal? Mana Abu Lahab? Waktu di fase Mekah rumah mereka besar-besar semuanya. Terkenal punya kedudukan. Tapi yang dikenang sekarang di dunia hanya keburukannya. Meninggal dalam kondisi terhina dikalahkan oleh kaum muslimin. Di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi tinggal yang mana kita mau ikuti. Janji Allah pasti benar. Bapak Ibu ikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kita akan sama dengan mereka. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ikutin orang yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Sebelumnya ada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, maka akan kesudahannya sama. Tidak akan pernah berubah sistem yang Allah buat tadi. Ini janji Allah benar. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, kita dilarang untuk kumpul dengan orang-orang atau banyak bercerita dengan orang yang tidak paham agama. Sehingga mereka nanti mengubah keyakinan kita. Kalau Bapak Ibu setiap ada masalah cerita sama semua orang, lalu dia akhirnya ngomong. Misalnya Bapak Ibu ada masalah, maaf ibu-ibu punya masalah sama suaminya, atau Bapak punya masalah sama istrinya misalnya. Lalu cerita sama semua orang yang bukan ahlinya. Dia bukan seorang yang paham hukum apa, kita cuma cerita sama tetangga, sama teman-teman. Lalu mulailah dia masuk ke sebuah poin yang sebenarnya kita tidak terfikir sebelumnya. Oh mungkin karena kamu terlalu lembut dengan suamimu. Oh mungkin kamu karena terlalu begini dan begini sama istrimu misalnya. Akhirnya kita mulai melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya menjadi kacau semuanya. Ini pelajaran yang ketiga. Allah bilang jangan ikutin orang-orang yang tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Hingga kalian tidak bisa bersabar, tidak bisa melaluinya. Nah ini dilarang. Kan gitu. Jadi sabar Bapak Ibu sekalian. Kontrol lisan kita. Jangan ngomong sama semua orang. Gitu ya. Ngomong hanya pada ahlinya. Dan yang paling tepat sujud, berwudu, sujud ya di sejadah, minta kepada Sang Pencipta Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memenuhi semua hajat-hajat hambanya. Gitu ya. Dan kata Nabi SAW tentang masalah doa dan minta kepada Allah, mintalah kepada Allah segala sesuatunya sampai tali sendal kalian. Di masa dulu, orang itu kalau pakai sendal, Bapak Ibu sekalian, di masa Nabi SAW itu, kulit yang keras ditaruh di bagian bawah, sisanya diikat dengan tali sampai ke betis ya. Itu disilakan dengan tali. Ini murah sekali harganya. Maka kata Nabi SAW, minta apapun dari Tuhan kalian termasuk tali sendal kalian. Minta semuanya. Artinya hal-hal yang besar sampai yang kecil semua minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang di antara kita Bapak Ibu sekalian hanya mau yakin kalau misalnya dia sudah masalah besar baru berdoa sama Allah seakan-akan itu baru Allah kasih. Padahal sebenarnya masalah kecil pun kita dianjurkan untuk mohon dan bergantung kepada Allah SWT. Sebenarnya doa, zikir, itu adalah manja kepada Allah. Kenapa kita nggak mau dimanja? Allah SWT berikan kita perangkat ini. Minta. Allah bilang dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoa aku akan terima. Gitu kan? Kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita tidak mohon? Kenapa kita tidak minta? Dan juga kita memohon dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sekali lagi, pelajaran ketiga dari potongan ayat wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun, dan jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah menggelisahkanmu. Kenapa? Karena kita cerita pada mereka, lalu mereka sampaikan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Ya, jangan bicara pada orang-orang seperti apalagi ahli maksiat. Apabila ada masalah rumah tangga, bicara sama ahli maksiat. Ini jadi masalah ini. Ya, mereka akan ajak kita ke pelampiasan dosa, malah ke diskotik, malah ke karaoke, malah berbuat dosa, malah selingkuh, malah ini dan itu segala macam. Ajarannya tidak masuk akal, malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau ujian sedang datang kita harus lebih dekat kepada Allah, gitu kan? Sehingga kita mendapatkan jalan keluar, Bapak Ibu sekalian. Ini
faktor yang ketiga, masalah gelisah. Perusak yang keempat dari sabar ini adalah terburu-buru, tergesa-gesa. Dan ini juga termasuk poin yang perlu kita titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Di buku kita ini dibahas sekitar 2 lembaran, ya. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 yang berbunyi, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." Maka bersabarlah kamu sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Ya. Di sini firman Allah ini kita bagi juga menjadi beberapa bagian sebagai faedah. Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW bersabar. Dan bersabar ini sebagaimana telah sabar nabi-nabi dan rasul sebelum. Artinya semua nabi-nabi saja, utusan Allah akan diuji, apalagi kita. Ujian ini kebaikan, bentuk kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita sadar kita punya Tuhan, kita punya batasan-batasan dalam aktivitas, ya, dan juga sekaligus ada pahala-pahala Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ujian. Ya, misalnya ada derajat di surga, kita harus sholat malam 100 tahun, sedekah 100 tahun, mungkin umur kita hanya 70 tahun misalnya. Maka dengan ujian kita sakit selama 5 tahun atau 10 tahun, maka kita sampai ke derajat itu, ya. Dengan gangguan orang, misalnya kita bisa dapat derajat itu, misalnya. Contoh. Nah, ujian ini akan mendatangkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan nabinya bersabar. Dan ini juga sebagaimana bersabarnya nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah pentingnya seorang mukmin memiliki keteguhan hati. Artinya kokoh dengan itu. Kembali kepada firman Allah tadi di poin sebelumnya, yakin dengan janji Allah. Gak boleh goyah itu. Jangan mudah goyah gitu ya. Jangan kita sabar hari pertama, hari kedua, hari ketiga lalu kita lunak lagi. Mulai kita masuk berkeluh kesah. Enggak. Bersabar sampai garis finish. Orang yang berhasil mencapai garis finish kalau dia sedang lomba lari adalah orang yang bersabar. Kalau dia putus asa di tengah jalan, udahlah kayaknya saya nggak bisa menang. Kayaknya saya capek, ya udah dia nggak bisa menang. Tapi kalau dia bersabar, bisa saja tiba-tiba temannya letih duluan, lawannya misalnya tiba-tiba Allah mudahkan, dia akan sampai ke situ, ya. Maka dalam pepatah bahasa Arab dikatakan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Berusaha aja dulu maksimal dan jangan putus asa, jangan tengah jalan. Orang yang berhasil bisnis, orang yang buka bersabar sampai terakhir. Jangan tengah jalan sedikit ada ujian berhenti. Orang yang berhasil mempertahankan rumah tangganya orang yang bersabar. Gitu kan? Begitu seterusnya. Sabar terus. Orang yang menghadapi pendidikan anak, meraih pahala nanti dari anaknya yang soleh dan soleh karena dia bersabar. Ada suka duka melaluinya. Maka sabar itu perangkat yang terbaik untuk menyampaikan kita sampai ke garis finish. Dan harus sampai ke situ. Tidak boleh kita berhenti setengah-setengah ya. Bersabar gitu ya. Nah itu pelajaran yang diambil yang kedua dari potongan firman Allah, mempunyai keteguhan hati. Pelajaran yang ketiga, ini yang jadi saksi bahasan kita, dan janganlah kamu hai Muhammad meminta disegerakan azab bagi mereka. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian, baru ada masalah sedikit dengan pasangan hidup, oh langsung didoakan keburukan misalnya. Dibinasakanlah atau apa gitu ya. Atau ada orang yang kebetulan ganggu kita tanpa kita introspeksi diri, langsung saja kita doakan, segerakan hukuman buat dia. Saya pernah berikan satu tips yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau ambil sebagai sebuah ilmu, ini menarik. Kalau ada orang sedang berbuat zalim dengan kita, kita punya dua opsi. Opsi yang pertama, boleh tapi tidak menyelesaikan masalah. Opsi kedua ini yang terbaik. Dan akan menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah ada yang gosipin kita, ada yang ganggu kita, lalu kita balas dendam. Kita sedang tertolimi. Boleh nggak kita balas dendam? Boleh. Hak Anda itu.
Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah. Misal ada orang gosipin Anda bilang, ya Allah, hukum dia sebagaimana dia sudah sakiti saya misalnya. Anda sedang terzalimi. Doa orang yang terzalimi diijabah oleh Allah. Ya, boleh, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ada orang utang sama kita nggak bayar. Lalu kita mengatakan, ya Allah butakan matanya. Misal, contoh, lalu Allah terima. Sudah murni balas dendam. Tapi uang Anda nggak kembali, ya, dan juga sudah selesai. Tidak ada lagi tuntutan buat Anda di hari kiamat. Yang kedua yang ya maksimal nih. Ini optimal sekali. Yaitu Bapak Ibu mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Ya Allah berikan dia petunjuk supaya dia menyadari kesalahannya. Ya Allah begini dan begitu. Kita berikan, minta sama Allah berikan hidayah. Nah kalau ini diijabah sama Allah, maka kalau dia dapat petunjuk, misalnya dia bayar utangnya, dia datang minta maaf, dan semenjak itu dia jadi baik, hak kita kembali, dia juga kita panen pahalanya semenjak dia jadi baik sampai meninggal, kan gitu. Maka ini yang jauh lebih baik untuk kita ambil keputusan. Jadi jangan terburu-buru, ya. Di sini bisa bermakna terburu-buru, ingin menemukan jalan keluar, padahal sebenarnya prosesnya sedang berjalan, gitu ya. Bersabar. Kalau bahasa saya lebih tepatnya nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya itu ya. Karena orang yang sakit misalnya tadi bangun tidur flu, dia keluh kesah, nggak akan menyembuhkan jalan keluar. Tetap nanti dia sembuh di hari yang sudah Allah tentukan. Selesai. Gitu kan. Tapi kalau dia nikmatin prosesnya, udah dia enjoy saja, sudahlah. Nanti juga akan sembuh. Ya, sambil ikhtiar, maka itu akan lebih tenang melaluinya. Di sini kata penulis setelah menjelaskan atau membahas atau mengangkat ayat Al-Ahqaf ayat 35 di paragraf selanjutnya beliau mengatakan maka meminta disegerakan untuk mendapatkan hasil dan langkah-langkah serta meminta disegerakan azab agar menimpa orang-orang kafir, semua itu merusak sikap sabar. Ya, karena mungkin sabar kita tinggal seminggu lagi. Tapi kita tidak mau bersabar, kita mau tergesa-gesa sekarang diselesaikan sama Allah, ya udah, akhirnya kita tidak meraih pahala maksimal yang kita dapatkan dari kesabaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya yang mulia alaihimus salatu wassalam untuk bersabar dan melarang mereka bersikap terburu-buru. Inilah sebabnya diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu. Sebelum kita masuk ke riwayat ini Bapak Ibu sekalian, saya teringat kisah Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus adalah nabi yang Allah datangkan untuk mendakwahi wilayah Nainawah namanya. Nainawah ini sebuah wilayah di Irak Bapak Ibu sekalian yang bukan wilayah lahirnya Nabi Yunus. Allah suruh datang dakwahin mereka. Dan akadnya, kesepakatan antara Allah dengan nabi-nabinya, mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sebelum Allah perintahkan. Walaupun harus dibunuh oleh kaumnya. Contoh Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Tapi karena tidak ada perintah Allah, dia tidak meninggalkan lokasi dakwanya. Ya. Nabi Yunus ini satu-satunya nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bagaimana beliau terburu-buru. Dan bagaimana Allah menghukumnya. Jadi dia lihat penduduk Nainawah menyembah berhala, penyembah api, didakwahin, jangan, tidak boleh. Mereka tidak mau dengar. Dia tidak bersabar sebagaimana nabi-nabi yang lain bersabar. Maka Nabi Yunus waktu berdoa minta sama Allah, ya Allah tolong berikan saya umat yang lain, wilayah yang lain. Allah belum merespon itu. Agar dia tetap bersabar, tunggu di situ. Dakwahin kaum ini. Gitu kan? Nabi Yunus ambil inisiatif tinggalin lokasi itu. Tinggalin negeri Nainawah. Yang terjadi waktu dia niatnya baik. Mau mencari satu lokasi dakwah baru. Tapi belum ada perintah Allah. Maka dia naik di atas kapal. Kapal dihantam dengan ombak yang sangat kuat. Lalu kemudian kapten kapal mengatakan kita tidak ada resolusi kecuali harus buang barang-barang. Dibuang semua barang-barang untuk meringankan kapal. Ternyata masih juga belum bisa. Maka harus dikurangi penumpangnya. Dengan hikmah Allah SWT. Maka diundilah nama-nama pada satu di kapal. Dan ternyata namanya Nabi Yunus yang keluar. Sekali, dua kali tetap nama dia keluar. Maka Nabi Yunus menyadari kesalahan mengatakan, mungkin ini peringatan dari Allah. Maka saya yang akan loncat dari kapal. Begitu dia loncat dari kapal, ditelan oleh ikan yang besar.
Lalu kemudian Allah mengatakan kalau bukan dia termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena dia ulangi terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dalam perut ikan paus itu, lalu Allah mudahkan dia dimuntahkan oleh ikan itu di sebuah daratan yang tandus. Lalu Allah, kisah panjang tentunya, membuat dia menemukan ada seekor sapi yang bisa diperah susunya. Kemudian dia minum, kemudian dia menemukan ada pohon labu yang dia makan atau yaktin dalam bahasa Arab. Kemudian beliau mengambil juga daun-daun dari pohon untuk dijadikan sebagai baju menutup tubuhnya. Dan akhirnya dia kembali ke Nainawa untuk mendakwahi mereka. Sementara penduduk Nainawa sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh karena tidak sabar, tergesa-gesa. Namun setelah menyampaikan kisah beliau, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua seraya beliau bersabda, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Tetap saja Nabi Yunus lebih baik daripada kita semua karena beliau seorang Nabi. Baik, ada riwayat lain yang dimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan agar kita bersabar dalam sebuah ujian dan menikmati prosesnya, yaitu hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, anna sahabat ishtaqu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tad'u lana ala tastansiru lana fajalasa muhmarran launuhu thumma qala inna fi man kana qablakum kana la yu'ta birrajuli fayuhfaru lahu fil ardi hufratun ويجاو بالمنشار فيوضع على رأسه ويجعل فرقتين ويمشط بأمشات الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. Maka Khabbab bin Arad berkata, sahabat Nabi ini waktu di fase Mekah, waktu mereka disiksa, mereka diganggu oleh orang-orang Quraisy. Bapak Ibu, kalau kita hidup di masa Mekah dulu tuh berat sekali ya. Karena semua orang Mekah selain Muslim boleh mengganggu orang Muslim. Boleh mengganggu. Boleh membunuh, boleh memukul, boleh mengambil hartanya, tidak dikena hukum. Bayangkan kacaunya waktu itu pemerintahan mereka gitu ya. Kalau kita di Jakarta ini, semua orang boleh ambil hartanya orang lain. Itu luar biasa. Boleh membunuh, tidak ada hukum. Maka sebagian sahabat, kata Khabbab bin Arad waktu itu, mengadu kepada Rasulullah SAW yang ketika itu tengah berbaring dengan berbantalkan kain selimut di bawah naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah Anda berdoa untuk kami dari penindasan kaum kafir? Supaya kita berhenti, tidak dihukum, tidak diganggu sama mereka. Tidakkah Anda memohon kemenangan bagi kami? Maka beliau pun SAW duduk dengan wajah yang memerah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya pada orang-orang sebelum kalian terdapat seorang lelaki yang pernah ditangkap, lalu digalikan lubang di tanah untuk dalam kutung menyembelihnya. Lalu gergaji didatangkan, lalu diletakkan di kepalanya. Lalu dia digergaji menjadi dua belah dan anggota badannya digaruk dengan sisir besi yang menembus apa yang ada pada daging dan tulangnya. Namun semua itu tidak memalingkannya dari agamanya. Demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara agama ini sehingga seseorang pengendara dapat berjalan dari kota San'a kepada kota Hadramaut. Ini saya masih bacakan hadis, nanti kita masuk ke penjelasannya ya. Dia tidak akan takut kecuali kepada Allah dan tidak takut kepada serigala yang menyerang kambingnya. Akan tetapi kalian adalah orang-orang yang terburu-buru. Maka bersabarlah dalam memegang teguh Islam karena sesungguhnya Allah akan menghilangkan penindasan orang-orang kafir. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian sekaligus menjelaskan hadisnya. Yang pertama, adanya gambaran tentang kondisi dan keadaan muslimin di Mekah di masa itu. Bagaimana susahnya mereka hidup. Ya, termasuk Khabbab bin Arad ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini Bapak Ibu sekalian. Beliau
waktu dalam riwayat lain beliau datang ke Nabi di dekat Ka'bah. Nabi lagi bernaung di bawah dekat Ka'bah dan beliau memperlihatkan punggungnya yang waktu itu bolong dari atas dekat tulang lehernya sampai ke tulang ekornya. Itu luka berdarah dan panjang gitu kan. Dan itu pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, apa sebabnya? Kau diapakan sama Quraisy setelah Umar bin Khattab jadi muslim dan di masa kerajaannya? Kata Khabbab, mereka meletakkan batu-batu yang sudah dipanaskan di padang pasir, lalu mereka menyeretku dengan memegang kedua tangan dan kakiku di atas batu-batu itu sehingga belakangnya luka. Maka Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, lihat ini. Maka Nabi SAW menyampaikan riwayat yang sama. Ya, yaitu, sungguh ada orang-orang sebelum kalian, selain umat ini, yang orang-orang beriman diuji oleh Allah SWT. Sampai-sampai mereka didatangkan, ditanam ke dalam tanah, lalu dipotong kepalanya dengan gergaji, ya, juga disisir dengan sisir besi, dagingnya keluar dari tulangnya, tapi mereka tidak meninggalkan agama ini. Sungguh demi Allah, kata Nabi SAW, Allah akan menangkan agama ini sesuai dengan janjinya. Tidak akan ada yang salah. Ya, tapi sayangnya kalian sampai ada orang yang jalan nanti dari Sana'a. Sana'a ini ibu kota Yaman. Ke Hadramaut. Ada satu kota lain di Hadramaut. Kurang lebih jaraknya sekitar 600 km. Ya. Di masa itu penuh dengan perampok jalan. Di masa itu. Nabi SAW mengatakan nanti ada zaman di mana Islam berkuasa ke depannya, hai Khabbab, nanti ada orang yang jalan dari Sana'a ke Hadramaut, tempat ini 600 km, dua kota ini, itu banyak perampok jalan. Itu tidak ada lagi yang dia takutkan apa-apa. Aman, karena Islam sudah menyebar. Dan hari ini begitu. Orang kalau dari Sana'a ke Hadramaut, jalan biasa saja, tidak ada gangguan. Dan bahkan saking amannya, sudah tidak ada lagi pengembala domba yang khawatir dombanya dicuri oleh serigala. Tapi sayangnya kalian ini kaum yang tergesa-gesa. Artinya apa? Nikmatin prosesnya. Akan berakhir semuanya. Dan kalian kalau sudah mulai ada garis start ujiannya, ada garis finishnya. Sabar. Nikmatin prosesnya. Kalau kita berhasil sampai di garis finish, kita akan menang. Mendapatkan keberuntungannya. Nah itu maksudnya. Dari sini kita ambil pelajaran yang pertama. Ya. Bolehnya seorang muslim berbicara dengan tokoh agama, menyampaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Karena di sini Khabbab bin Arat menceritakan beberapa sahabat dan beliau juga mengeluh kepada Nabi SAW, menyampaikan tentang keadaan. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang pemimpin menyabarkan ya para pengikutnya yang orang-orang beriman. Sabar, sabar. Teman-teman kita di Palestina sekarang, apa yang kita bisa bahasakan ke mereka? Sabar. Ya, ujian lagi datang, gitu kan? Cuplikan terakhir semalam saya dikirimkan oleh teman-teman dari sana, itu ada hampir mereka rata-rata sama ditanya, bagaimana keadaan? Dia bilang keadaan susah sekali. Tapi alhamdulillah, ya sudah ujian Allah begini kita bersabar. Ini luar biasa gitu. Karena memang orang kalau lagi dalam keadaan kayak, bayangkan kita teman-teman ini berada di Palestina kayak keadaan mereka. Apa pilihannya? Marah-marah atau sabar? Sabar. Marah-marah tidak mendatangkan apa-apa. Tetap dibombardir. Tetap terjadi pembantian. Tetap kekurangan makanan. Ujian lagi datang. Solusi terbaik sabar. Yang sabar beruntung akan dapat pahala. Secara kasat mata, memang mereka menderita. Tapi secara pandangan agama berbeda. Mereka sedang dibukakan peluang masuk surga tanpa hisab. Memang mati syahid harus dibunuh. Memang harus dibunuh. Untuk mati syahid masuk surga tanpa hisab, harus dibunuh. Ya memang kepalanya putus, memang badannya kena bom, memang begitu. Kalau mau mati syahid ya itu. Ya. Sehingga bisa memberikan syafaat 70 keluarga, bisa tanpa lagi ditanya oleh muka nakir di kuburan, tidak ada fitnah kubur, ya, tidak lagi timbangan amal, dosa-dosa semua diampuni, kecuali utangnya, semua ini akan didapatkan kalau memang dia bersabar gitu ya. Nah seperti itulah. Ini pelajaran juga yang bisa diambil ya, bahwa seorang pemimpin menyabarkan ya bawahannya ataupun orang yang dipimpin dan menjelaskan tentang janji Allah itu benar. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang mendatangkan kisah-kisah orang soleh sebelum kita.
mulai dari kisah para nabi-nabi. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu mengikuti channel kami itu tidak asing. Di Khalid Basalamah Official, kalau Bapak Ibu klik logonya, nanti cari playlist, di situ ada, kami sudah jelaskan kisah-kisah para sahabat. Lebih dari 50 orang sahabat sudah kita bedah sekarang. Nabi-nabi Alhamdulillah sudah selesai sampai ke Nabi Idris. Nanti kita akan masuk ke Nabi Nuh insya Allah ke depannya. Ini semua Bapak Ibu dengarin aja. Dengar, oh ternyata orang dulu seperti itu ya. Karena mereka juga manusia seperti kita. Oh ternyata juga ujiannya. Oh ada juga nikmatnya. Nah bagaimana mereka melalui ujian. Bagaimana mereka melalui nikmat. Maka semua itu jadi pelajaran buat kita. Belajar dari orang-orang sebelum kita. Ini juga penting. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil. Benarnya janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah janjikan. Agama ini akan dimenangkan. Itu tidak akan diragukan lagi. Tinggal bagaimana umat Islam introspeksi diri tentang kejadian-kejadian yang ada. Dan begitu juga dengan janji di akhirat nanti sana. Yang terakhir, Nabi SAW menjamin, pelajaran yang keenam, Nabi SAW menjamin bahwasanya nanti akan tersebar keamanan di saat umat Islam yang berkuasa di muka bumi. Dan dipastikan bahwasanya sampai-sampai tidak perlu lagi diragukan, gembalaan domba akan dicuri oleh serigala. Di sini sebagai penutup di poin ini Bapak Ibu sekalian adalah syair yang diangkat oleh penulis, isbir wa kun billahi mu'tasiman la ta'jalanna fa innal ajza fil ajal. Bersabarlah dalam setiap hal dan jadilah kamu orang yang berpegang teguh pada Allah, yakin dengan janji Allah, dan jangan pernah terburu-buru atau tergesa-gesa, karena sungguhnya kelemahan itu terdapat pada sikap tergesa-gesa. Suka buru-buru, maka itu akan menjadikan masalah buat hidup kita. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di poin nomor 5 sampai poin nomor 7 insya Allah akan kita bahas nanti di pertemuan akan datang. Masalah putus asa, takut ketika berhadapan dengan musuh, dan juga melakukan seruan-seruan jahiliyah. Allahu a'lam. Baik, kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.